Pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi 2, kami beranggotakan Gusmeta, Khairiyah Anissa Nur Hikmah, Gilang Witama Abin akan membahas siklus pengeluaran. Pengertian dari siklus pengeluaran yaitu rangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Tujuan utama siklus pengeluaran yaitu memastikan bahwa seluruh barang dan jasa dipesan sesuai keperluan, menerima seluruh barang yang dipesan dan memverifikasi bahwa barang tersebut adalah valid dan benar, menjaga barang tersebut sampai dibutuhkan, memastikan bahwa faktur yang berhubungan dengan barang dan jasa adalah valid dan benar, mencatat dan mengklasifikasikan pengeluaran secara cepat dan tepat, memposkan kewajiban dan pengeluaran kas ke dalam perkiraan pemasok yang tepat di dalam buku besar utang usaha, memastikan bahwa seluruh pengeluaran kas berhubungan dengan pengeluaran yang sudah diotorisasi, dan terakhir menyiapkan seluruh dokumen dan laporan manajerial yang diperlukan yang berhubungan dengan barang atau jasa yang diperoleh. Contoh kasus siklus pengeluaran. Ini adalah penjelasan alur siklus pengeluaran. Pertama, prosedur pemrosesan informasi dimulai dari order. Departemen manapun dapat menyerahkan permintaan untuk membeli barang. Setelah permintaan disetujui, sistem akan mencari file utama persediaan. Kemudian, sistem akan membuat pesanan pembelian yang dikirim ke pemasok melalui EDI. Bagian penerimaan memiliki akses ke file pesanan pembelian yang belum diselesaikan agar bagian tersebut dapat merencanakan dan memverifikasi validitas pengirim. Bagian utang usaha diberitahukan mengenai pesanan agar dapat merencanakan penundaan komitmen keuangan. Departemen yang membuat permintaan pembelian juga diberitahukan bahwa permintaannya telah dijalankan. Para pemasok utama mengirimkan pemberitahuan secara elektronik mengenai kiriman yang akan sampai. Ketika pengiriman datang, para pekerja area penerimaan menggunakan sistem pemrosesan permintaan untuk memverifikasi pesanan. Para pekerja area penerimaan memeriksa barang dan menggunakan terminal online untuk memasukkan nomor barang persediaan, jumlah, dan nomor pesanan pembelian. Pada saat pengiriman barang ke gudang, bagian tempat penyimpanan persediaan memverifikasi jumlah barang yang dimasukkan dan memasukkan data ke sistem. Bagi para vendor yang memiliki perjanjian ERS, sistem tersebut secara otomatis akan menjadwalkan pembayaran sesuai syarat. Vendor lainnya mengirimkan faktur melalui EDI atau kadang dalam bentuk kertas yang akan dimasukkan ke sistem oleh staf administrasi utang usaha. Bagi pembelian perlengkapan atau jasa yang biasanya tidak melibatkan pesanan pembelian dan laporan, faktur dikirim ke supervisor untuk dimintakan persetujuan. Faktur yang telah disetujui kemudian disiapkan untuk pembayaran sesuai tanggal jatuh tempo. Setelah peninjau ulang cek dengan bundel vouchernya, kasir akan menandatanganinya. Cek di atas jumlah tersebut juga membutuhkan tanda tangan bendahara. Setelah menandatanganinya, kasir kemudian mengirimkan cek dan pemberitahuan kiriman uang kepada para pemasok. Prosedur pengendalian untuk mencapai tujuan adalah 1. Semua transaksi diotorisasi dengan benar. 2. Semua transaksi yang dicatat adalah valid, benar-benar terjadi. 3. Semua transaksi yang valid dan diotorisasi telah dicatat. 4. Aset terdiri dari kas, persediaan, dan data, dijaga dari risiko kehilangan atau pencurian. Dan yang terakhir, aktivitas bisnis dilakukan secara efisien dan efektif. Berikut ini adalah ancaman dan pengendalian dalam siklus pengeluaran. Ada proses pesan barang, ada ancamannya dan pengendaliannya. Terima dan simpan barang, pengendaliannya bagaimana? Setujui dan bayar faktur dari vendor, begitu juga ancaman dan prosedur pengendaliannya. Pengendalian umum. Use case merupakan salah satu alat dokumentasi pada sistem informasi akuntansi. Penggunaan use case dalam
Menggambar sebuah siklus dapat bermanfaat karena dapat mengetahui secara lengkap kebutuhan pengguna, user, dan stakeholder terkait. Dari penggambaran use case akan menunjukkan aktivitas-aktivitas yang ada di dalam sebuah siklus dan informasi lainnya terkait efektivitas siklus. Informasi yang dihasilkan dari penggunaan use case bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dalam sebuah keputusan. Efektivitas adalah suatu keadaan yang menekankan akan pencapaian hasil atau tujuan yang telah ditetapkan. Informasi yang didapatkan dari pengguna use case dapat diolah untuk menilai tingkat efektivitas sebuah siklus. Ini adalah contoh kasus. PT Sukses Jaya adalah salah satu perusahaan pada subsektor industri tekstil. PT Sukses Jaya merupakan perusahaan yang menghasilkan kain corak untuk dijual ke perusahaan pengolah kain atau garmen. Penurunan indeks produksi dan meningkatnya jumlah perusahaan pada industri tekstil menunjukkan adanya peningkatan persaingan dalam industri tersebut. PT Sukses Jaya harus membuat siklus pengeluaran menjadi efektif agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. PT Sukses Jaya adalah perusahaan tekstil yang mengolah benang menjadi kain corak. Use case modeling akan digunakan untuk menilai efektivitas siklus pengeluaran PT Sukses Jaya. Sebelum menilai tingkat efektivitas, langkah yang harus dilakukan adalah membuat use case modeling untuk menggambarkan siklus pengeluaran PT Sukses Jaya sesuai dengan langkah-langkah berikut. Langkah pertama yaitu identify business actor. Yang kedua, identify business recruitment use case. Yang ketiga, construct use case model diagram. Yang keempat, dokumen business recruitment use case narrative. Informasi yang dihasilkan dari pembuatan use case modeling antara lain, yang pertama yaitu adanya pembatasan yang jelas subsistem yang ada di suatu siklus perusahaan melalui sistem bundaris yang berguna untuk menilai kinerja sesuai dengan subsistem yang ada di perusahaan dan mempermudah pembaharuan sesuai dengan subsistem yang jelas. Yang kedua yaitu penjelasan yang lengkap dalam use case naratif mencakup pembahasan stakeholder dan interest dan post condition dapat membantu untuk mempermudah mengetahui faktor-faktor penting dalam penilaian efektivitas PT Sukses Jaya. Masalah yang ada di siklus pengeluaran perusahaan yaitu: pertama, tidak ada dokumen purchase order dan proses otorisasi. Yang kedua, tidak ada informasi dari bagian pembelian ke bagian gudang atas pembelian yang dilakukan. Yang ketiga, beberapa persediaan tidak memiliki kartu stok. Yang keempat, kepala bagian gudang merangkap fungsi autorisasi dan recording dalam penerimaan barang. Yang kelima, rangkap fungsi recording dan kustodi pada jabatan kepala bagian keuangan, akan tetapi kepala bagian keuangan dipegang oleh orang kepercayaan perusahaan. Use case yang mendapat prioritas tinggi perlu dikelola dan dikendalikan oleh perusahaan dengan baik, yaitu penerimaan pesanan, perencanaan produksi, pemesanan persediaan, penerimaan, pemeriksaan, dan otorisasi, kontrak pembelian, penerimaan, otorisasi, dan pembayaran faktur pembelian. Melihat daftar pemasok, penerimaan, dan penyimpanan persediaan, menerima dan melihat dokumen pendukung, permintaan pembelian persediaan, dan membuat laporan persediaan bulanan. Lebih lanjut lagi, terdapat dua use case yang mendapat perhatian adalah penerimaan pesanan dan perencanaan produksi. Informasi yang didapat yaitu: pertama, use case penerimaan pesanan menjadi sumber utama use case lainnya sehingga perusahaan harus menjaga agar use case tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan. Kedua, tidak adanya hubungan antara use case pemesanan persediaan dengan use case penerimaan, pemeriksaan dan otorisasi kontrak pembelian dan use case penerimaan. Pemeriksaan dengan otorisasi kontrak pembelian dengan use case penerimaan dan penyimpanan persediaan. Hal ini menunjukkan adanya arus informasi yang tidak berjalan dengan baik pada siklus pengeluaran PT Sukses Jaya. Terima kasih. Begitulah pemaparan kami dari kelompok 6 tentang siklus pengeluaran. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.